Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Purwanti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kedeng yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati yang sudah hadir pada siang hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah banyak memberikan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara presentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Izinkanlah saya sebagai moderator pada siang hari ini membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi oleh CGP, acara yang kelima lain-lain, kemudian acara yang keenam penutup. Marilah sebagai awal dari acara pada siang hari ini kita memanjatkan doa kepada Tuhan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Saya persilakan. Cukup. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk menghormati azan pada siang hari ini, maka kita break sebentar untuk mendengarkan azan. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Purwanti. Kami persilahkan. Ini yang dari apa kurva B disebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, hidayah, inasa,
inayah serta kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini SD Negeri 3 Keden dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salam dan sholawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita menjadi umatnya yang tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua di ruangan ini dalam rangka yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata oleh guru penggerak angkatan ke-10. Semoga kegiatan pemaparan pada hari ini bisa berjalan lancar dan sukses. Apabila nanti dalam pemaparan diseminasi aksi nyata ini dari Bapak Ibu guru kurang mengerti, mohon bertanya kepada narasumbernya. Dan semoga kedepannya semuanya akan menjadikan tambah ilmu, tambah pengetahuan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sambutan saya cukupkan sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Purwanti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Keden. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi oleh CGP. Kepada Ibu Katarina kami persilakan. Ya, aku mohon maaf. Niki mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Keden, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Keden yang telah berkenan menghadiri acara pemaparan tugas dari saya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, ya. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Kurang setuju. Ya. Ada yang kurang setuju? Setuju. Ya. Ada yang setuju? Oke. Menurut kemarin kami sudah mempelajari tentang modul 1.4 ini, ternyata kita itu kalau memberikan hukuman kepada anak dengan dalil untuk mendisiplinkan anak ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Iya, karena kurang tepat. Karena nanti akan berdampak untuk selanjutnya itu salah satunya adalah menimbulkan anak itu merasa kecewa dan dendam. Ternyata tidak berdampak baik. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya, kalau di sini untuk nomor 2 ini sebenarnya juga kurang tepat karena nanti pemberian hukuman dengan meskipun dengan hal positif ini juga akan berdampak negatif juga Bapak Ibu ternyata. Nanti akan kita ketahui setelah kita dengan pemaparan ya yang akan saya paparkan nanti. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju
penghargaan itu memang salah satunya juga meningkatkan motivasi belajar. Tapi untuk efek ke depannya itu ternyata tidak baik. Kadang anak juga berpikir, saya akan melakukan tugas dari Bapak Ibu guru agar mendapat hadiah reward. Jadi tidak semata-mata karena anak ini terbuka dengan kesadaran diri sendiri. Ternyata dari 1 sampai nomor 3 ini juga kurang tepat Bapak Ibu kalau kita terapkan kepada anak didik kita. Saya juga baru tahu setelah mengikuti program CGP ini. Next, Mbak. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Next. Nah, dari konsep budaya positif ini ternyata ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Nah, 1. Apa ya yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar di sini? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ya, yang pertama apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Itu juga ada nyanyiannya ya Bapak Ibu. Kemudian ya. Maka guru harus bisa menuntun peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini pembelajaran yang diciptakan guru hendaknya berpihak pada peserta didik atau student center. Next. Nah, untuk membangun budaya yang positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Ya, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ternyata kita selama ini hilaf ya, banyak salahnya kepada peserta didik. Nah, mulai hari ini kita perbaiki ya Bapak Ibu. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utama mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan itu harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal. Tidak perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi anak mau melakukan disiplin yang positif dengan kemauannya sendiri tanpa ada ancaman atau hukuman dari seorang pendidik. Next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi eksternal. Ini salah satunya tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah,
tergolong motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau lembaga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini dia mengharapkan imbalan. Saya melakukan hal yang disiplin ini biar nanti saya mendapat hadiah, biar nanti saya mendapat sanjungan dari Bapak Ibu guru. Yang terakhir adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Ya, di sini tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini timbul dengan diri sendiri. Berikutnya, ya. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena ada sedikit ancaman dari seorang pendidik. Kemudian kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Jadi ada perbedaannya. Terus yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau fisik kemungkinan anaknya super bandel, yang namanya guru itu kan manusia yang tidak luput dari dosa. Kadang yang namanya emosi kan kadang ini ya mencubit, meskipun tidak keras. Kadang anak itu sudah merasa ibu itu galak sekali, bapak itu galak sekali. Nah, terus yang hati dia kadang merasa menjadi dendam. Besok aku nggak mau kalau pelajaran dengan bapak ibu itu karena sudah dihukum. Beda dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi perbedaannya dalam waktu ya. Kalau hukuman jangka waktu lama, kalau konsekuensi waktunya pendek. Kemudian untuk yang ketiga, hukuman ini menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi ada perbedaannya. Kemudian kalau hukuman ini sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi ini ada stimulus atau tanggapan dari anak tersebut. Kemudian berikutnya, kalau hukuman ini mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya, hukuman ini merupakan konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia jadi berubah menjadi tidak jujur. Karena kalau melakukan kesalahan mesti nanti endingnya saya dihukum. Makanya anak jadi tidak jujur. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan meskipun itu ada konsekuensinya jika melanggar kedisiplinan. Kemudian lanjutnya, untuk hukuman, anak ini kadang merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi ini, anak menjadi apa? Kehilangan hak karena telah melakukan indisipliner, terus dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi dalam waktu hanya sementara saja, time out. Lanjutnya, nah, karena kita sudah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, mulai dari sekarang kita minimal ya untuk melakukan hukuman kepada anak didik kita, baik fisik maupun non fisik, karena itu memang tidak baik untuk anak. Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan guru? Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 contoh pernyataan di sini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu jika anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, misalnya
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ternyata ini juga baik tidak? Ternyata juga tidak baik karena ini merupakan hukuman. Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu ternyata, karena ini juga merupakan hukuman. Yang lanjutnya, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini pada waktu pandemi ya, COVID kemarin ya. Nah, ini juga merupakan hukuman. Ternyata juga tidak tepat. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini baru tepat Bapak Ibu, karena dia melakukan tidak disiplin, dia melakukan pelanggaran telah mencoret-coret buku temannya. Akhirnya dia konsekuensinya harus menggantikan kertas tugas teman milik temannya ya. Ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mungkin karena gerakannya terlalu aktif, akhirnya menyenggol tumpahan air minum miliknya atau temannya. Nah, ini juga merupakan konsekuensi. Nah, dia harus membersihkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini merupakan contoh dari hukuman. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hal ini merupakan konsekuensi karena ini memang bidangnya sudah di PJOK, bukan di misalkan untuk berkelas. Jadi ini sudah tepat. Next. Nah, di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, penguasaan. Penguasaan di sini anak sudah memperoleh pencapaian, berarti dia sudah dilambangkan dengan memperoleh bintang. Kemudian yang kedua, kebebasan. Jadi diharapkan kita itu memberikan pembelajaran, memberikan suasana kepada anak itu bebas dalam belajar, tapi dalam artian masih dalam kontrol Bapak Ibu guru. Berikutnya yaitu kebutuhan yang ketiga adalah kesenangan. Jadi dalam mendidik itu harus menumbuhkan rasa senang kepada anak didik kita. Yang terakhir adalah cinta kasih diterima. Karena Bapak Ibu guru kalau di sekolah ini sebagai orang tua, pengganti orang tua anak-anak didik kita, jadi sudah sepatutnya kita memberikan rasa cinta kasih kepada mereka agar mereka merasa diterima bahwa saya ini anak yang tercinta buat Bapak Ibu guru yang di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus. Contohnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Mungkin Bapak Ibu guru sudah memiliki, sudah bertahun-tahun ada murid yang menjengkelkan, super menjengkelkan. Nah, kalau di sini contohnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Oh iya, Bu Ani. Ya, oke. Untuk kasus ini menghadapi Agus yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa, kalau menurut saya pasti saya akan memanggil Agus, bicara dengan baik-baik, ditanya kenapa sampai dia kok meminta bekal makan siang kepada temannya, atau mungkin dia tidak membawa bekal atau tidak diberi
dipaksaku oleh orang tuanya. Setelah mengetahui alasannya, kemudian saya baru akan memberikan solusi untuk Agus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani, tepat sekali. Ya, kita harus mencari latar belakang kenapa anak di sini Agus bisa berlaku seperti itu. Nah, kalau sudah tahu latar belakangnya kenapa Agus melakukan seperti itu, sebagai guru harus bisa mencarikan solusinya. Solusi yang terbaik itu apa? Terima kasih Bu Ani. Next. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Benar ya Bu Ani tadi? Apabila jawaban Agus karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, nah ini adalah contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahwa hidup itu salah satunya perlu makan. Yang kedua, apabila di sini alternatif yang kedua, apabila jawaban Agus nanti dia berkata seperti ini, ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi istilahnya dia caper. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia merasa bahwa dia itu harus diterima. Aku itu ada, jangan dicuekin. Yang ketiga, apabila jawaban si Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini dia sudah menjadi penguasa. Dia pengakuan, nah aku gitu orangnya kuat, disegani, ditakuti oleh teman-temannya. Namun apabila jawaban Agus seperti ini, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Mungkin selalu tempe dan tempe. Nah di sini berarti merupakan kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk memilih. Bu, besok jangan tempe lagi, sekali-sekali ayam atau telur. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya ketika melihat temannya masih goda, yang cewek kesal akhirnya nangis. Nah, ini yang merupakan kebutuhan bergizi Agus, itu merasa senang. Ini kesenanganku, saya bisa membuat teman saya itu menangis karena makanannya saya rebut. Next. Nah, ada beberapa posisi kontrol restitusi yang harus Bapak Ibu kuasai. Namun kita harus tahu dulu, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Next. Nah, posisi kontrol bagi guru dalam restitusi itu ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Karena kita sudah berpengalaman dalam mendidik anak, nanti kita sudah melakukan posisi kontrol kepada anak didik itu sebagai apa saja Bapak Ibu. Bisa kita renungkan bersama-sama. Next. Nah, di sini yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Maksudnya bagaimana? Di sini seorang penghukum, di sini Bapak Ibu guru ya, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu mencubit, kalau verbal itu perkataan yang tidak mengenakan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid kita itu lebih dalam lagi. Jadi guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Kemudian kamu
ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai penghukum. Posisi Bu Yani. Kalau kita sudah pernah kali ini, ya. Tapi kalau kita sudah belajar seperti ini di minimal ya, next. Nah, penghukum dalam mengucapkannya itu kepada anak didik itu mesti menggunakan nada yang tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, terus jari-jarinya itu menunjuk maju. Kamu. Nah, contohnya gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu pakai melotot ya. Terus tanyakan kepada diri Anda, bagaimana ya perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Apalagi misalnya Bapak Ibu guru yang punya kumis yang tebal, pinggir-pinggir gitu, anaknya akan takut. Nah, hasilnya apa anak Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah, bisa juga merasa dendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut justru akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru. Nah, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu tadi itu ini membuat saya jengkel. Akhirnya apa? Kendaraan atau mobilnya digores. Kalau kendaraan itu tidak terlalu mahal, kalau mobil nanti sudah berjut-jut ya. Nah, lanjut. Nah, ya posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Maksudnya apa? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi setingkat lebih bawah dari yang penghukum tadi. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa juga berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini nadanya lebih rendah daripada yang si penghukum tadi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia merasa sedih. Iya, karena dia membuat merasa bersalah, dia merasa bahwa saya itu sudah sadar, ternyata saya merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan. Nah, akhirnya anak merasa sedih. Padahal kalau kita memulai pembelajaran, kalau ada anak yang sedih, itu juga tidak berdampak baik Bapak Ibu guru bagi anak didik kita. Next. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, tapi dengan lesu, tidak seperti tadi garang ya. Nah, contohnya di sini ada anak Adi. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu loh, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini, Bapak Ibu? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Di sini murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu, karena di sini emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menanam perasaan,
tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum tadi. Kalau yang penghukum tadi kan marah, kecewa, tapi nanti lambat laun akan lebih bisa teratasi daripada yang ini, merasa bersalah ini. Kemudian tidak seperti tadi, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, ini murid merasa tertekan. Inilah yang tiba-tiba bisa mengetus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri, bahkan orang lain. Kalau diri sendiri itu kadang anak tidak mau keluar rumah, dia menyendiri dalam beberapa saat. Itu juga ternyata juga berbahaya Bapak Ibu. Lebih parahnya kalau menyakiti temannya. Next. Nah, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak, menyuap. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan muridnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, jadi bisa membuat anak itu tidak menjadi takut untuk mengalami seseorang. Mereka akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Gurunya berkata seperti contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Bisa juga, ayo ingat tidak bantuan dengan Bapak selama ini. Jadi mengorek-orek dengan apa yang telah dilakukan Bapak Ibu kepada anak didiknya. Jadi mengingatkan. Kemudian yang terakhir, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini menimbulkan anak tidak akan mandiri. Padahal di profil pelajar Pancasila itu siswa harus mandiri. Nah, negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata seperti ini, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul itu murid hanya akan bertindak pada guru tertentu dan tidak mau pada guru yang lainnya. Nah, ini tergantung pada guru tersebut. Next. Sebagai teman masih lanjutnya di sini teman nada suaranya ramah, akrab, yang namanya teman si akrab ya, dan bercanda. Bahasa tubuhnya ini merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi masih apa ya, seperti teman sebaya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini loh. Sambil senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini Bapak Ibu? Hasilnya, murid akan merasa senang dan merasa akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, tidak mandiri. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut dalam membantu memecahkan masalahnya. Akibatnya apa? Selain itu, dari posisi teman, nah, di sini Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi guru tertentu, tidak semua. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Next. Posisi yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi ini dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi.
Nah, di sini kita dapat memisah hubungan pribadi kita dengan murid, terus sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan bisa seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa? Terus bisa juga apa yang telah kamu lakukan? Bisa juga sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan bahwa tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Next. Nah, untuk pemantau, nada suaranya ini datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya di sini, guru seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi jawab, tahu Pak. Terus guru bilang seperti ini lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi jawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru berkata lagi, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana ya perasaan murid kita ketika diperlakukan seperti itu? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam-jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi dua-duanya juga ada konsekuensi. Berikutnya. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu. Jadi posisi terakhir manajer yaitu posisi di mana guru harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa menjadi di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlakukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, mandiri dan bertanggung jawab, maka Bapak Ibu guru harus mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dalam artian apa di sini? Manajer di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi Bapak Ibu, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Next. Nah, tugas kita sebagai seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun kita membimbing murid kita itu untuk dapat mengatur dirinya.
Seorang manajer bukannya memilih murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari ini kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang kita tangani ini belum tentu siap diajak untuk berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa Bapak Ibu, untuk tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya ini nanti dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Namun kadang kita bertentangan dengan hati nurani kita, ya. Nah, manajer di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini contohnya, guru berkata seperti ini, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adi menjawab, "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal." Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, guru jawab lagi, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Next." Nah, ternyata kita itu dituntut dan harus berusaha sebagai seorang manajer bagi murid didik kita. Karena di sini 5 posisi kontrol di sini sangat sangat kadang tertantang. Kita itu lihat di mana tadi penghukum, terus pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, padahal kita dilarang untuk memberikan hukuman. Jadi sedapat mungkin hindari hukuman. Terus identitas berhasil sukses itu apabila bagaimana anak-anak? Bahwa anak itu tidak akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada Bapak Ibu guru. Jadi muridnya itu merasa saya melakukan di sini itu melakukan karena kesadaran diri sendiri. Kemudian dikatakan identitas berhasil atau sukses di sini merupakan kontrol diri, ya. Apabila anak didik itu bisa menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada guru berbuat, penghukum contohnya tadi ya sudah ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Nah, ini kata-katanya pedas, seperti pedas omongannya tombol, gitu ya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini, kamu merasa kecewa. Nah, ini tadi aja ya. Oke, skip ya Bapak Ibu. Nah, tugas untuk Bapak Ibu, coba. Ini anggap saja saya sebagai gurunya dan Bapak Ibu sebagai muridnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer Bapak Ibu? Ya, ditamu dulu. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti monggo. Oke, kita tambah ya. Yang ketiga, ayolah langkah demi ibu atau bapak. Nah, oke, tambah ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti apa
Sebagai manajer. Oke, tampung dulu. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Oke, yuk kita lihat. Nah, ternyata saya kecewa sekali dengan kamu ini adalah posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, next. Nah, mengapa keyakinan kelas perlu diterapkan di kelas Bapak Ibu? Kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas dengan murid saya. Lanjutnya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Di sini menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas kemarin kami sudah Bapak Ibu dengan murid kami. Nah, sudah terbentuk. Coba. Nah, pembentukannya bahwa peraturan ini harus dikembalikan ke sama-sama bersama teman-teman bersama Bapak Ibu dulu. Beberapa dengan murid-murid. Nah, terbentuk keyakinan. Nah, di sini contohnya. Yuk, ya. Nah, di sini kemarin saya mengajak peserta didik untuk berpendapat menuliskan ke kertas not tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat peraturan dari pendapat peserta didik di papan tulis ditempelkan, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak. Kemudian mengelompokkan peraturan positif tersebut menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang terakhir, menyusun keyakinan kelas dalam bentuk poster yang ditandatangani oleh semua peserta didik. Lanjutnya. Ya. Nah, ini dokumentasinya Bapak Ibu. Nah, ya. Ya, ini ya. Kemudian beralih ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Nah, segitiga restitusi ini ada yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan. Nah, di sini nilai-nilainya sudah tertera Bapak Ibu. Kemudian lanjut aja Pak. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini merupakan menstabilkan identitas. Jadi di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu juga sudah pernah berbuat salah. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, namun Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik itu akan bisa diterapkan untuk mendatang ke depannya? Lanjut. Nah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya hanyalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Di sini merupakan validasi kesalahan. Next. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini menanyakan keyakinan. Contohnya di sini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan
menjadi orang seperti apa. Next. Nah, tadi sudah ya, proses segitiga restitusi didasarkan pada teori kontrol. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sudah saya jelaskan yang tadi ya. Next, Mbak. Nah, dari serentetan pemaparan yang saya lakukan tadi akan terbentuk aksi nyata segitiga restitusi. Yang kemarin saya sudah melakukan kasus yang pada anak didik saya. Yang pertama itu anak didik saya itu tidak memakai topi dan dasi pada waktu mengikuti upacara bendera. Kemudian kasus yang kedua itu ada salah satu teman yang mengejek karena ada anak yang melanggar tidak memakai topi dan dasi pada waktu upacara bendera. Nah, saya mengumpulkan mereka berdua pada saat setelah selesai upacara bendera. Saya beritahu nanti setelah jam sekolah temui Bu Guru ya. Ternyata kedua murid saya itu sudah saya tanyain dan terbentuklah kesepakatan bahwa anak yang dalam kasus satu tadi tidak tertib dalam memakai dasi dan topi saat upacara bendera dan mengejek teman itu juga tidak baik, tidak menghargai orang lain. Mereka sudah sepakat sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita bentuk itu. Akhirnya mereka sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Next. Nah, untuk refleksi kita pada saat ini Bapak Ibu, perasaan saat ini adalah setelah kita mengikuti pemaparan saya tadi, perasaan Bapak Ibu menjadi bagaimana Bapak Ibu? Oh, menjadi lebih tahu bahwa posisi kontrol kita yang baik adalah sebagai manajer. Kita harus memperbaiki kesalahan nih Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, yang namanya manusiawi. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa Bapak Ibu? Oke, memberi hukuman kepada anak itu tidak dibenarkan dalam dalil apapun, ya. Terus target saya selanjutnya apa Bapak Ibu? Iya, berubah ke arah yang lebih baik, memposisikan kita sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai manajer dengan segitiga restitusi tadi. Oke. Oh ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila dalam memaparkan banyak salah kata. Semoga pemaparan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat untuk dalam dunia pendidikan kita, untuk mengabdikan diri kita, untuk menuntun anak didik kita menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Oke, jayalah guru. Ya, terima kasih. Salam hebat buat Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.